Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisri Mawadah. Saya mahasiswa dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi dari salah satu mata kuliah, yaitu Komunikasi Kelompok dan Organisasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep komunikasi organisasi menurut Goldhaber. Goldhaber pada tahun 1986 memberikan definisi komunikasi organisasi, yaitu sebagai berikut. Organizational communication is the process of creating and exchanging message within a network of independent relationship to cope with environmental uncertainty. Atau dengan kata-kata lain juga, komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Definisi ini mengandung 7 konsep kunci loh, yaitu ada proses, pesan, jaringan, keadaan saling tergantung, hubungan, lingkungan, dan ketidakpastian. Yang pertama yaitu ada proses. Suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis yang menciptakan dan saling menukar pesan di antara anggotanya. Karena gejala menciptakan dan menukar informasi ini berjalan secara terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya, maka hal ini dikatakan sebagai suatu proses. Yang kedua yaitu ada pesan. Dalam komunikasi organisasi sendiri, kita mempelajari ciptaan dan pertukaran pesan dalam seluruh organisasi. Pesan dalam organisasi ini dapat dilihat menurut beberapa klasifikasi yang berhubungan dengan bahasa, penerima yang dimaksud, metode difusi, dan arus tujuan dari pesan sendiri. Pengklasifikasian pesan menurut bahasa dapat pula dibedakan atas pesan verbal dan non-verbal. Klasifikasi pesan menurut penerima yang diharapkan dapat pula dibedakan atas pesan internal dan eksternal. Pesan internal khusus dipakai karyawan dalam organisasi, sedangkan pesan eksternal adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi sebagai sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat umum. Pesan juga dapat pula diklasifikasikan menurut bagaimana pesan itu disebarluaskan atau metode difusi. Kebanyakan komunikasi organisasi disebarluaskan dengan menggunakan metode hardware untuk dapat berfungsi tergantung kepada alat-alat elektronik dan power. Sedangkan pesan yang menggunakan metode software tergantung kepada kemampuan dan skill dari individu, terutama dalam berpikir menulis, berbicara, dan mendengar, agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Klasifikasi pesan yang terakhir adalah berdasarkan tujuan daripada pengiriman dan penerima pesan. Reading. Goldhaber pada tahun 1986 menyarankan ada 3 alasan umum bagi arus pesan dalam organisasi, yaitu berkenaan dengan tugas-tugas dalam organisasi, pemeliharaan organisasi, dan kemanusiaan. Thayer menggunakan 4 fungsi khusus dari arus pesan dalam organisasi, yaitu untuk memberi informasi, untuk mengatur, untuk membujuk, dan untuk mengintegrasikan. Nah, Goldhaber pada tahun 1986 menggunakan 3 klasifikasi reading ditambah dengan klasifikasi baru, yaitu inovasi ini misalnya rencana baru organisasi, kegiatan baru organisasi, program baru, atau pengarahan yang membangkitkan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu ada jaringan. Organisasi terdiri dari satu seri yang tiap-tiapnya menduduki posisi atau peranan tertentu dalam organisasi. Ciptaan dan pertukaran pesan dari orang-orang ini sesamanya terjadi melewati suatu set jalan kecil yang dinamakan jaringan komunikasi. Peran tingkah laku dalam suatu organisasi menentukan siapa yang menduduki posisi atau pekerjaan tertentu, baik dinyatakan secara formal maupun tidak formal. Faktor kedua yang mempengaruhi hakikat dan luas jaringan komunikasi sendiri adalah arah dari jaringan. Secara tradisional ada 3 klasifikasi arah jaringan komunikasi ini, yaitu komunikasi kepada bawahan, komunikasi kepada atasan, dan komunikasi horizontal. Faktor terakhir yang mempengaruhi jaringan komunikasi adalah proses serial dari pesan.
Proses serial ini adalah suatu istilah komunikasi yang maksudnya selangkah demi selangkah atau dari orang kepada orang lain. Yang keempat yaitu keadaan saling tergantung. Keadaan yang saling tergantung satu bagian dengan bagian lainnya. Hal ini telah menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka. Bila suatu bagian dan organisasi mengalami gangguan, maka akan berpengaruh kepada bagian lainnya dan mungkin juga kepada seluruh sistem organisasi. Begitu juga halnya dengan jaringan komunikasi dalam suatu organisasi saling melengkapi. Yang kelima yaitu hubungan. Karena organisasi merupakan suatu sistem terbuka, sistem kehidupan sosial, maka untuk berfungsi bagian-bagian itu terletak pada tangan manusia. Oleh karena itu, hubungan manusia dalam organisasi yang memfokuskan kepada tingkah laku komunikasi dari orang yang terlibat dalam suatu hubungan perlu dipelajari. Hubungan manusia dalam organisasi berkisar mulai dari yang sederhana yaitu hubungan di antara dua orang atau diadik, sampai kepada hubungan yang kompleks yaitu hubungan dalam kelompok-kelompok kecil maupun besar dalam sebuah organisasi. Thayer membedakan hubungan ini menjadi hubungan yang bersifat individual, kelompok, dan hubungan organisasi. Lain halnya dengan Peirce dan Boren, mereka menggunakan istilah hubungan interpersonal terhadap komunikasi yang terjadi dalam hubungan tatap muka. Dia membedakan 4 macam komunikasi, yaitu komunikasi diadik antara dua orang, komunikasi serial yaitu komunikasi diadik yang diperluas berupa satu seri, komunikasi kelompok kecil yaitu komunikasi antara 3-12 orang, dan komunikasi audiens atau komunikasi kelompok besar yang terdiri dari 13 orang atau lebih. Yang keenam yaitu ada lingkungan. Lingkungan sendiri adalah semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam satu sistem. Lingkungan ini dapat dibedakan atas lingkungan internal dan eksternal. Komunikasi organisasi terutama berkenaan dengan transaksi yang terjadi dalam lingkungan internal organisasi yang terdiri dari organisasi dan kulturnya, dan antara organisasi itu dengan lingkungan eksternalnya. Yang dimaksud dengan kultur organisasi sendiri adalah pola kepercayaan dan harapan dari anggota organisasi yang menghasilkan norma-norma yang membentuk tingkah laku individu dan kelompok dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu ada ketidakpastian. Ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Untuk mengurangi faktor ketidakpastian ini, organisasi menciptakan dan menukar pesan di antara anggota, melakukan suatu penelitian, pengembangan organisasi, dan menghadapi tugas-tugas yang kompleks dengan integrasi yang tinggi. Ketidakpastian dalam suatu proses juga disebabkan oleh terlalu banyaknya informasi yang diterima daripada sesungguhnya yang diperlukan untuk menghadapi lingkungan mereka. Salah satu urusan utama dari komunikasi organisasi adalah menentukan dengan tepat beberapa banyak informasi yang diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian tanpa informasi yang berlebihan. Jadi ketidakpastian dapat disebabkan oleh terlalu sedikit informasi yang diperlukan dan juga karena terlalu banyak yang diterima. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai konsep komunikasi organisasi yang telah dijelaskan tadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.